Hana, cewek mahasiswi yang dimana dia disukai sama seorang cowok. Tapi karena Hana ini menolak sampai 3 kali dan itu membuat si cowok ini tetap gigih teguh dengan pendiriannya. Tapi dengan cara yang salah. Karena si cowok ini melet si Hana. Dan akhirnya Hana pun menjadi hidupnya tuh tertekan selama menjalin hubungan. Selalu diprotektif. Yang dimana itu membuat Hana ini tersiksa dalam hubungannya. Dan gak cuma itu, si Rizal cowoknya ini ngirimin pelet dan juga santet sehingga membuat kehidupannya Hana dan keluarganya ini menjadi kehidupan yang seperti neraka. Dan bahkan sampai kalau tidak ditangani, Hana ini bisa menjadi gila dan bahkan tewas karena pelet dan santet kiriman dari kekasihnya sendiri, yaitu Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua, lur teman-teman? Semoga kalian ini senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bakalan bawain sebuah cerita kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Dan kisah ini bercerita tentang ganasnya atau mengerikannya sebuah pelet atau santet. Nah sebenarnya si korban atau orang yang mengalami ini tuh nggak tahu apakah itu pelet, apakah itu santet. Yang pada intinya itu semua adalah ilmu hitam yang dipakai untuk atau demi tujuan orang tertentu. Nah ini pelet atau santet yang dialami oleh narasumber kita langsung, yang dimana beliau seorang perempuan yang selalu mendapatkan dalam hubungannya itu selalu tertekan. Nah seperti apa kisahnya, tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa untuk nama tokohnya, tempat, lokasi itu sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Dan sekali lagi, ini adalah kisah nyata. Ya udah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Pasti kalian penasaran dong gimana ceritanya, lengkapnya seperti apa. Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah nyata ini datang dari seorang narasumber yang sebut saja namanya itu Hana. Nah, Hana ini mengalami atau diserang sebuah ilmu hitam, yaitu pelet atau santet. Nah, tapi sebelumnya berbicara tentang pelet, Mbak Hana ini ternyata pernah mengalami serangan atau menerima pelet atau santet itu sebanyak 2 kali. Dan sekali lagi, Mbak Hana itu dia bingung sampai sekarang, sampai hari ini, sampai menceritakan kisah ini, Mbak Hana itu masih belum tahu apakah itu yang menyerang dia itu pelet atau santet. Nah, jadi buat kalian lur teman-teman, kalian tahu nggak tuh bedanya pelet atau santet? Nah, jadi ini sedikit keterangan ya, pelet atau santet ini menurut saya yang pernah saya baca. Yang namanya pelet itu adalah sebuah ilmu hitam yang biasanya digunakan untuk memikat lawan jenis. Nah, tapi di sini walaupun pelet itu ilmu yang untuk memikat lawan jenis agar tertarik terhadap kita, tapi di sini jangan salah kaprah lur teman-teman. Jadi nggak semua pelet itu bisa berlaku gitu loh. Jadi misalkan kita mempelajari ilmu pelet, terus kita incer nih siapa gitu kan. Itu nggak semuanya pelet itu bisa. Karena pelet itu bisa digunakan untuk orang yang kita kenal dan orang tersebut mengenal kita. Minimal seperti itu. Nah tapi kalau nggak saling kenal sama sekali itu nggak bakalan mempan. Ya karena kalau semua pelet itu bisa mempan dipakai seseorang nih buat mengincar siapa misalkan. Walaupun nggak kenal tapi bisa gitu kan mempan. Pasti banyak. Bahkan bisa dibilang ya sorry nih, semua orang bisa melakukan itu. Contoh misalkan kita kagum dengan artis siapa, kita bisa pelet dari sini. Nah tapi nyatanya kan nggak bisa. Karena apa? Karena sananya si artis tersebut atau siapa yang mau kita tuju itu mereka nggak kenal sama kita. Makanya sia-sia. Nah itu pelet, yang namanya pelet seperti itu. Nah sedangkan santet ini sebaliknya. Kalau pelet itu digunakan untuk memikat seseorang agar tertarik terhadap kita. Tapi kalau santet
itu sebuah ilmu hitam yang kejam, yang mengerikan, yang biasanya digunakan untuk mencelakai seseorang. Biasanya orang yang menggunakan santet itu ketika orang itu punya masalah dengan seseorang. Entah itu urusan bisnis, urusan mungkin tentang konflik, permasalahan di lingkungan sekitar. Intinya orang yang biasanya sakit hati karena nggak terima, tapi berhadapan langsung nggak berani, akhirnya main belakang dengan menggunakan santet itu tadi. Biasanya santet itu tujuannya ya untuk membunuh seseorang yang tidak kita suka. Nah, jadi bedanya seperti itu. Makanya santet itu termasuk ilmu hitam yang mengerikan dan kejam. Nah, jadi itu sedikit informasi tentang yang namanya pelet dan juga santet menurut yang pernah saya baca. Nah, oke, kita balik lagi nih ke ceritanya Mbak Hana. Mbak Hana mengalami kejadian itu sekitar pada tahun 2016. Ya, zaman udah modern, udah serba canggih. Ya, sekarang di tahun 2023, berarti sekitar ya kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu kejadian ini terjadi yang menimpa Mbak Hana. Dan peristiwa itu terjadi saat Mbak Hana ini belum lulus kuliah, karena Mbak Hana ini seorang mahasiswi. Nah, Mbak Hana itu ceritanya dia punya pacar lah ya di kampusnya atau teman kuliahnya, tapi beda jurusan. Dan si pacarnya ini kakak kelas 1 tahun. 1 tahun berarti berapa itu? 2 semester mungkin ya. Sebenarnya Mbak Hana itu nggak menuduh orang tersebut yang mengirimi pelet kepada Mbak Hana. Nah, pacarnya Mbak Hana ini yang sempat Mbak Hana curiga bahwa dia yang mengirimkan, walaupun nggak menuduh loh ya, sekali lagi. Nah, jadi pacarnya ini sebut saja namanya Rizal. Ya, sebenarnya Rizal itu udah jadi mantan pacar sih, tapi ini menceritakan pada tahun 2016. Awalnya tuh gini, Rizal itu sebenarnya cowok yang udah nembak Hana itu sebanyak 3 kali. Tapi dari 3 kali si Rizal itu nembak si Hana, itu selalu ditolak, nggak diterima sama Hana. Nah, tapi yang namanya Rizal, dia tuh gigih. Walaupun dia udah sering banget nih 3 kali ditolak sama Hana. Nah, jadi dia tuh rela nunggu selama 3 tahun lur, teman-teman. Jadi ya kalau 3 tahun nunggu, nembaknya 3 kali, ya hitung aja berarti setahun sekali dia nembak. Tapi selalu ditolak sama Hana. Nah, tapi dengan kegigihannya dia selama 3 tahun nunggu, dia tetap berjuang dan dia tetap suka sama Hana. Dan akhirnya Hana ya luluh juga karena melihat mungkin perjuangannya dia awalnya. Akhirnya mereka pun jadian tuh. Jadi untuk yang keempat kalinya si Rizal ini nembak, kemudian diterima lah cintanya. Dan mereka pacaran, menjalin hubungan kurang lebih itu 3,5 tahun mereka pacaran, si Rizal dan juga Hana, narasumber kita. Jadi ketika mereka pacaran, yang namanya hubungan itu pasti ada suka dan duka. Nah, suka dan dukanya itu mereka jalani, mereka lewatin bareng-bareng. Nah, jadi mereka dua-duanya ini kan seorang mahasiswa kan. Ya maklum, karena mereka berdua ini ya sama-sama perantau yang sedang mencari ilmu di kota orang. Jadi karena mereka ini perantau dan mereka ini mahasiswa yang belum punya penghasilan sendiri, yang masih segala sesuatunya ditanggung sama orang tua. Nah, ketika mereka pacaran, jadi kalau pergi jalan nih makan, itu mereka sering bayar sendiri-sendiri. Dan kalaupun nggak sendiri-sendiri ya mereka patungan gitu buat makan, terus nanti totalan gitu kan. Buat ngebayar mereka kayak istilahnya patungan gitu loh, duitnya jadiin satu terus nanti buat bayar bareng. Nah, itu sering banget seperti itu Hana sama Rizal. Dan bahkan nih Hana itu masih inget dengan betul ceritanya pada saat itu Hana nih punya duit itu nipis banget. Di dompetnya aja dia punya duit itu cuma 3.000 perak. Dan si Rizal itu nggak punya duit sama sekali. Dan mereka berdua sama-sama belum makan. Akhirnya ya karena udah terlanjur jalan, gak ada duit. Ya duit 3.000 itu gimana caranya biar mereka ini bisa gak cuma sekedar jalan aja gitu. Minimal ya makan apalah. Nah, akhirnya duit 3.000 itu mereka belikan bakpao lur teman-teman. Nah, kemudian dari bakpao itu kan dapat 1, kemudian dibelah jadi 2. Jadi dimakan setengahan. Ya minimal buat ngeganjel perut gitulah, buat mending-mending biar nggak terlalu lapar-lapar banget. Nah, untuk Rizal sendiri lur teman-teman, ini kata Hana ya, narasumber kita. Jadi Rizal itu adalah tipikal cowok yang sangat protektif banget atau overprotektif. Jadi di tahun 2016 itu kan udah modern, udah kayak handphone, kayak sosial media gitu kan, kayak WhatsApp,
Facebook mungkin dan lain sebagainya, platform-platform itu udah ada kan. Nah tapi Hana ini nggak boleh pakai sosial media. Saking overprotektifnya, super protektifnya si Rizal. Bahkan apa ya, itu tadi barusan. Si Hana aja, dia nggak boleh pakai sosial media. Bahkan WhatsApp, saat itu udah ada, di tahun 2016 udah ada WhatsApp tuh kan. Sama sekali nggak boleh pakai itu. Jadi Hana itu cuma boleh pakai handphone nih, cuma boleh tuh SMS sama telepon. Udah. Nah kenapa? Ya itu tadi, karena si Rizal itu super overprotective. Jadi kenapa Hana itu nggak boleh pakai sosial media walaupun itu WhatsApp? Karena takut ketika Hana itu dia main sosial media, akhirnya nanti Hana ini jadi selingkuh sama cowok lain. Itu ketakutannya si Rizal seperti itu, tapi keterlaluan. Dan Hana kalau misalkan mau keluar nih, pergi kemana gitu kan, itu nggak boleh nggak izin sama Rizal. Pokoknya harus izin, baru nanti boleh pergi keluar kemanapun itu. Bahkan nih ketika mereka misalkan kayak liburan kuliah gitu kan, pada pulang ke kampung masing-masing gitu kan, nah, otomatis ketika di kampung di rumah itu kan ya bareng sama keluarga dong, sama orang tua. Nah ini keterlaluan banget nih, ini lebih keterlaluan sih. Bahkan soalnya kayak gini lur, ketika Hana di rumah otomatis kan sama orang tuanya sama keluarganya dong. Nah itu kan yang namanya sekian bulan kuliah merantau nggak ketemu lama kan kangen, ya pasti pengen jalan-jalan lah keluar sama orang tua sama keluarga. Itu pun harus izin sama Rizal. Dan kalau Rizal nggak sampai ngasih izin, berarti si Hana nggak boleh keluar rumah. Sekalipun keluar perginya itu sama orang tuanya sama keluarganya, bener-bener nggak boleh, harus izin sama dia, sama si Rizal itu. Nah di sini kata Mbak Hana seperti ini lur teman-teman. Aku tuh heran banget, kenapa sebegitu nurutnya aku sama dia, sama si Rizal. Dan bahkan lebih parahnya lagi, orang tuaku pun, orang tuanya si Mbak Hana nih, itu juga nurut sama Rizal. Jadi kalau misalkan ngajakin Mbak Hana pergi nih buat sekedar keluar makan gitu kan ya, sama orang tua sama keluarga, itu orang tuanya Hana itu sampai bilang sama Hana, Han, ini kita kan mau keluar, kamu izin Rizal dulu boleh apa enggak. Kayak gitu lur teman-teman, parah nggak coba tuh kalian bayangin tuh. Itu belum jadi suami loh, baru pacaran dan mahasiswa. Ya sorry nih, ya bukannya gimana ya, masih bocah. Ya karena masih kuliah. Ya ada sih memang mahasiswa yang usianya udah mateng gitu kan. Tapi kan secara umum kita melihat mahasiswa itu ya bocah karena baru SMA terus kemudian kuliah. Kan kayak gitu. Ya intinya belum jadi suami istri tapi udah mengekang seperti itu kan parah. Dan lebih parahnya lagi lur teman-teman, yang namanya Rizal, cowoknya Hana, itu dia juga nggak cuma tipikal orang yang overprotective, super overprotective. Dia juga tuh ringan tangan. Jadi kalau misalkan dia marah tuh gampang banget tuh main tangan. Intinya ya nyakitin Hana. Dan kalau misalkan Hana ini nggak mau ngerjain tugas kuliahnya, dia, Hana, itu bakalan dipukul dan dicaci maki. Dan selama Hana pacaran sama Rizal, itu Hana jadi cewek yang bucin banget istilahnya kalau zaman sekarang. Dan Hana baru sadar sekarang ketika inget itu semuanya. Katanya dia itu apa ya, kok gue jadi cewek yang goblok banget gitu loh. Maksudnya kok nurut gitu loh sama Rizal yang statusnya cuma pacar. Apalagi udah jadi suami, jadi pacar aja kayak gini, sebucin ini gua. Kok bego banget, goblok banget. Mbak Hana itu sampai ngomong kayak gitu ketika menceritakan kisah ini. Karena nggak cuma ngerjain tugas kuliah, jadi apa ya, ketika mereka kan ngekos nih ketika kuliah. Nah otomatis kan apa ya, kayak baju-baju kotor gitu. Jadi Rizal itu nggak mau ngelondri, ya gimana mau ngelondri, buat makan aja susah kan, namanya anak kos. Nah jadi semua pakaiannya Rizal yang kotor itu nanti dia bawa tuh pakai tas. Dia bawa dianterin ke kosannya si Hana. Nah apa maksudnya? Ya Hana suruh nyuciin pakaiannya si Rizal. Ya nyuci, ya nyetrika. Ntar giliran udah beres baru dia datang ke situ ngambil. Jadi enak banget gitu hidupnya Rizal. Padahal Hana ini kekasihnya, pacarnya. Tapi jadinya seolah-olah dia jadi budak gitu loh. Jadi pembantu. Bahkan nih, ketika Rizal itu dia skripsi, itu yang bikinin judul skripsinya itu ya Hana. Dan bahkan ada beberapa bab di skripsinya itu yang ngerjain juga Hana. Dan setiap kali Hana ini dia pulang kuliah, dia itu wajib banget ngabarin si Rizal.
SMS minimal. Sayang, aku pulang kuliah nih, aku mau pulang. Minimal seperti itu, minimal. Dan itu wajib banget, harus. Nggak boleh nggak. Karena kalau telat semenit aja dari jadwalnya Hana ini pulang kuliah dan dia nggak ngabarin, si Rizal itu bakalan nanyain ke teman-teman kampusnya Hana. Bakalan nge-SMS semuanya. Dan SMS-nya itu random. Jadi intinya tuh nggak nanya ke misalkan sahabatnya Hana gitu kan. Hana kenapa nih? Kok pulang nggak ngabarin? Kok telat ngabarinnya nggak kayak biasanya? Minimal kan kayak gitu harusnya. Walaupun overprotective juga dia nanya ke sahabatnya Hana gitu kan. Tapi dia nggak. Justru malah sahabatnya Hana itu nggak ditanyain. Nanyanya itu ya sama teman-teman kampusnya pokoknya. Teman satu kelasnya lah istilahnya seperti itu. Ditanya semua. Dan itu kan bikin malu Hana dong. Punya cowok kok kayak gitu banget. Dan Hana itu ngerasa tersiksa banget pada saat itu, saat mereka lagi pacaran. Itu apa ya, pokoknya kesiksa banget lah intinya. Apa ya, karena dunia kuliahnya Hana itu benar-benar sangat-sangat terbatasi. Dan gak boleh kemana-mana. Bahkan nih, Hana itu disuruh ngekos satu kos-kosan sama sahabatnya si Rizal. Tujuannya apa coba? Tujuannya yaitu biar si Rizal itu bisa mantau kalau si Hana ini lagi apa, terus si Hana ini kemana. Cuma buat kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya ketika Rizal dia akhirnya lulus kuliah. Dan saat itu Hana lagi nyusun skripsi ini ceritanya. Karena kan Hana sama Rizal dia beda setahun dan beda jurusan. Jadi Rizal itu kakak kelasnya. Nah ketika Rizal dia lulus kan udah jarang ketemu lah di kampus gitu kan. Nggak pernah ketemu di kampus. Nah di situ ketika mereka udah nggak terlalu intens kayak tadinya sebelum Rizal lulus. Nah di situ kata Hana banyak pertanyaan. Pertanyaan itu dari orang lain, maksudnya dari pihak lain. Ini kan Rizal udah lulus dan udah kerja. Kapan nih Rizal mau ngelamar, mau nyeriusin kamu? Intinya banyak lah dari beberapa pihak yang nanya seperti itu kepada Hana. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu dari pihak-pihak lain, dari orang-orang lain, itu akhirnya membuat Hana ini jadi tersadar. Tersadarnya gimana? Jadi Hana itu mikir gini loh. Iya ya, orang-orang pada nanya kapan ini nikah sama Rizal. Tapi apakah mungkin aku bakalan nikah sama Rizal? Sedangkan dia tuh cowok yang itu tadi super overprotective dan kasar. Ya karena pacaran aja udah kayak gitu, sekasar itu dan memperbudak Hana, suruh nyuciin bajunya, nyertikain bajunya, garapin tugasnya, semuanya pokoknya, main tangan kasar dan lain sebagainya. Masa laki-laki seperti itu bakalan dinikahin? Mikir dong Hananya. Pacaran yang belum tentu jodoh aja udah kayak gitu, apalagi menikah yang bakalan hidup bareng seumur hidup mereka. Kalau jodoh loh ya. Dan mulai dari sini nih, keraguannya Hana itu mulai muncul. Dan tapi Hana itu bingung di sini. Bingungnya itu karena apa? Karena dia itu bingung nggak tahu gimana caranya buat mutusin hubungannya sama si Rizal. Itu nanti pakai alasan apa gitu loh. Dan ada satu alasan yang memang membuat Hana ini jadi kayak bertambah bingung gitu. Karena apa? Orang tua mereka berdua, orang tuanya Hana, orang tuanya Rizal, itu mereka udah saling kenal dan mereka itu udah akrab banget. Dan bahkan orang tuanya Rizal itu baik-baik banget sama Hana. Dan orang tuanya Rizal itu udah nganggep Hana itu kayak anaknya sendiri. Nah itu salah satu yang membuat Hana ini menjadi bingung. Akhirnya dia istilahnya tuh sholat istikharoh, minta petunjuk sama Allah kan. Ya petunjuk apakah Rizal ini memang benar-benar cowok yang baik, calon suami yang baik buat Hana. Karena Hana tahu ketika pacaran aja ya itu tadilah sifatnya, karakternya Rizal seperti itu. Ya intinya minta tolong sama Allah. Kalau memang jodoh ya tolong rubah sifatnya, karakternya si Rizal. Walaupun memang yang namanya karakter nggak bisa dirubah, tapi ya minimal mending lah gitu, jangan terlalu kasar dan jangan terlalu memperbudak gitu loh. Dan kalaupun memang nggak jodoh ya tolong dijauhkan sejauh-jauhnya dan biar nggak terjadi apa-apa. Intinya seperti itu harapannya Hana. Nah jadi sejak saat itu Hana ini rutin banget dia sholat istikharoh. Ya kurang lebih 1 minggu lah, setiap malam dia selalu sholat istikharoh, tahajud gitu kan. Intinya bener-bener asli dalam kebingungan, kebimbangan dan nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi selain kepada Allah gitu kan. Akhirnya dia sadar akan hal itu, dia istikharah, dia tahajud, minta petunjuk. Dan kurang lebih setelah seminggu itu, alhamdulillah dari sholat istikharahnya itu, akhirnya kemudian Hana pun mendapatkan petunjuk.
Petunjuk apa? Petunjuk ya tentang Rizal itu. Hana kan pengen mutusin Rizal, tapi dia bingung, nggak tahu caranya gimana, alasannya apa kan. Nah setelah dia melakukan sholat istikharah, akhirnya semuanya itu terbongkar. Hana dapat petunjuk. Dan apa yang kebongkar? Rizal itu ketahuan kalau dia itu selingkuh, jadi dia itu pacaran lagi sama cewek lain. Setelah tahu kalau Rizal itu selingkuh, akhirnya hubungan mereka ya udah selesai sampai di situ. Dan nggak tahu kenapa nih Hana, ketika dia udah semua terungkap tuh tentang perselingkuhannya Rizal, Hana itu kayak kayak punya kekuatan, punya alasan yang kuat, bener-bener kuat buat mutusin si Rizal itu untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan punya kekuatan buat nolak Rizal ketika dia minta balikan. Walaupun dia merengek sekalipun pada saat itu awalnya. Karena Kenapa dibilang dia punya kekuatan gitu Hana buat nolak Rizal dan memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Ya jadi meskipun Rizal itu masih nggak mau kalau mereka itu putus hubungannya, dan bahkan sampai dia nangis-nangis nih Rizal memohon-mohon ke si Hana ini. Tapi Hana tetap pada pendiriannya, tetap pada keputusannya. Putus udah, berakhir. Apalagi di situ ada alasan yang kuat kan. Perselingkuhan atau diselingkuhin si Hananya sama si Rizal itu. Terus kemudian udah sekitar 3 bulan nih Hana itu putus sama si Rizal kan. Akhirnya Hana ketemu sama cowok, dan kali ini cowok ini jauh banget dari si Rizal. Nggak kayak Rizal banget, pokoknya jauh banget. Nah si cowok ini sebut aja namanya Ihsan. Nah sebenarnya Hana sama Ihsan itu mereka udah kenal lama sebenarnya, dan Ihsan juga sebenarnya udah suka sama Hana itu udah lama, tapi karena Ihsan tahu bahwa Hana itu punya kekasih yaitu Rizal, makanya si Ihsan ini dia mendem perasaannya sendiri. Tapi begitu tahu si Hana ini udah putus, nggak ada hubungan sama si Rizal, akhirnya si Ihsan memberanikan diri buat ngungkapin perasaannya, dan ternyata direspon dengan sangat baik sama Hana. Nah di sini juga Ihsan dia serius ngomongnya, itu nggak cuma sekedar gue suka sama lu mau nggak jadi pacar gue, nggak itu. Tapi Ihsan ini justru langsung to the point. Dia minta bahwa Hana itu suruh jadi istrinya dia. Dan Hana pun ya mau, tapi ya nanti nunggu Hana ini selesai kuliah, nunggu wisuda dulu kan. Oke nggak apa-apa kata Ihsan begitu. Ihsan pun juga memaklumi. Nah tapi di sini ketika Hana menjalin hubungan dengan Ihsan, apalagi sampai ke jenjang yang arahnya serius kan. Nah ini hubungannya Hana sama Ihsan itu diketahui sama si Rizal. Rizal tahu kalau Hana sama Ihsan itu menjalin hubungan yang serius dan mereka itu nanti bakalan menikah. Nah setelah Rizal itu tahu, disinilah semuanya dimulai lur teman-teman. Jadi ceritanya sehari sebelum Ihsan ini main ke rumahnya Hana, Rizal itu tiba-tiba datang ke rumahnya Hana. Sebenarnya Hana itu males banget, muak banget buat ketemu sama Rizal, udah nggak mau lihat mukanya lagi. Tapi ya mau gimana lagi, karena dia tiba-tiba datang ke rumah, ya mau nggak mau dengan rasa yang muak itu ditahan sama Hana, dan kemudian Hana pun ya menemui Rizal. Nah di sini Rizal ternyata dia datang, dia itu pengen cuma mengucapkan atau bilang maaf gitu loh, minta maaf sama Hana. Nah terus Hana pun jawab, iya udah aku maafin kok, udah aku lupain semuanya. Lagian itu kan masa lalu, nggak penting juga sekarang mah, kata Hana gitu. Nah tapi Rizal itu nggak mau, dia dengar Hana udah maafin tapi tetap kekeh gitu loh, nggak mau. Berarti kamu belum maafin aku. Loh, kan aku udah bilang, aku udah maafin kamu. Terus kenapa kamu ngomong kalau aku nggak mau maafin kamu? Ya kalau kamu emang bener-bener mau maafin aku, nggak cuma ngomong gini doang. Nah, terus aku harus gimana? Nah ternyata Rizal itu minta salaman sama Hana. Ya udah aku minta maaf. Dia nyodorin tangannya kan, pertanda dia minta salaman. Ya akhirnya dengan sangat terpaksa, dengan penuh rasa males, Hana pun akhirnya ya menjabat tangannya si Rizal ini. Akhirnya mereka berdua salaman. Nah kata Hana gini, udah kan, udah aku maafin, salaman juga udah, sekarang apalagi yang mau disampaikan? Kan udah semuanya, kata Hana gitu. Ya udah, salaman lah tuh mereka berdua. Dan Hana itu nggak ada pikiran aneh-aneh dan mengiyakan permintaannya si Rizal itu buat salaman. Itu tadi kan udah salaman. Ya pikirannya Hana tuh gini, ya udah nggak apa-apa lah, salaman. Jadi biar si Rizal itu cepet pulang, jadi biar nggak lama-lama di rumahnya Hana. Nah tapi sebelum Rizal dia pulang, dia pamit kan pergi dari rumah Hana, itu Rizal itu sempet-sempetnya dia minta
tolong, maksudnya dia itu mau ke toilet gitu loh, mau ke kamar mandi. Sempet-sempetnya kayak gitu Rizal. Padahal kan udah tinggal pergi-pergi doang gitu loh. Ngapain pakai ke kamar mandi? Ada apa? Mau ngapain? Dan ternyata keanehan terjadi lur teman-teman. Jadi semenjak kejadian itu, kejadian di mana sehari sebelum Ihsan itu datang ke rumahnya si Hana, itu Rizal datang duluan. Minta maaf, salaman, terus kemudian izin minta ke toilet kan, ke kamar mandi. Nah, saat itu Hana tiba-tiba menjadi kepikiran tentang Rizal terus. Bahkan Hana itu bisa punya perasaan yang males banget gitu loh sama calon suaminya itu Ihsan. Nah akhirnya puncaknya besoknya nih berarti kan itu selang 1 hari. Nah itu Ihsan datang main ke rumahnya Hana. Dan kalian tahu lur teman-teman yang terjadi, Hana itu benar-benar benci ngelihat mukanya si Ihsan. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Tapi kenapa tiba-tiba Hana itu bisa benci banget ketika melihat mukanya Ihsan. Kayak musuh gitu loh, kayak ngeliat musuh. Dan saat Hana itu ngerasa males banget muak ngeliat mukanya Ihsan, tiba-tiba Hana itu dia nangis. Kemudian Hana itu dia teriak-teriak manggil namanya Rizal. Rizal, Rizal. Seperti itu tangisannya Mbak Hana. Ya orang tuanya Hana kaget dong otomatis, ini kenapa anakku? Nah karena melihat anaknya seperti itu kayak nggak sadarkan diri, kemudian ya akhirnya inisiatif bapaknya si Hana itu kemudian mendatangi rumah orang pintar dan diajak ke rumah mereka. Nah mereka orang tuanya si Hana itu ngedatengin itu manggil si orang pintar ini yang sebut saja ini namanya Kang Salim. Nah setelah Kang Salim ini datang terus kemudian menangani si Hana, Kang Salim itu bilang kalau ternyata Hana itu terkena pelet semar tangis. Dan juga nggak cuma membuat ngirimin pelet semar tangis aja. Tapi si pengirim itu memang benar-benar pengen ngebuat Hana itu jadi gila dan nggak cantik lagi. Ya intinya seperti itu. Mungkin pengen buat si Hana itu jadi kelihatan jelek banget gitu loh. Kemudian Kang Salim ini ngasih air mineral yang ada di gelas itu sebelumnya tadi dia minta sama orang tuanya Hana. Kemudian air itu didoakan, nggak tahu apa doanya, dan disuruh minum sama Hana. Nah tapi sebelum minum itu Hana disuruh baca Al-Fatihah, terus 3 kul gitu loh, surat Al-Ikhlas juga, terus kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Nah tapi belum sampai Hana itu dia membaca surat Al-Fatihah seperti yang disuruh sama si Kang Salim ini. Kalian tahu nggak lur teman-teman apa yang terjadi? Hana itu tiba-tiba nggak bisa baca surat itu. Padahal ya secara umum orang Islam ya pasti tahu dong dan bisa baca dan minimal hafal lah. Nah tapi saat itu Hana bener-bener nggak bisa membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba kayak yang hafalannya tuh hilang semua gitu loh, sirna. Jadi Hana itu justru malah dia itu kayak orang linglung dan dia nangis terus ketawa-ketawa dan di sini juga menertawakan Kang Salim. Dan orang tuanya Hana ini juga sempet nangis, sampai nangis lah intinya karena melihat Hana seperti itu. Dan Ihsan yang pada saat itu berada di rumahnya Hana ya mencoba untuk menenangkan kedua orang tuanya Hana. Karena itu tadi nangis kan melihat keadaannya seperti itu. Nah kata Ihsan, Bu, Pak, Ibu Bapak tenang aja, pasrahkan saja semuanya sama Allah. Lagian juga kan di sini udah ada Kang Salim, mudah-mudahan semuanya segera teratasi dan semuanya kembali normal dan baik-baik aja. Kata si Ihsan seperti itu, menenangkan kedua orang tuanya Hana. Nah si Kang Salim yang dia ditertawakan sama si Hana ketika dia nggak sadarkan diri, akhirnya Kang Salim pun menepuk pundaknya si Hana. Dan Kang Salim itu ngomong setelah dia menepuk pundaknya Hana kan, Hana, Nduk, bikin si pengirim ini masuk seutuhnya. Jangan setengah-setengah kayak gini, biar aku itu gampang sekalian ngeluarinnya. Kata Kang Salim seperti itu. Jadi pas Hana itu kesurupan, pas nggak sadarkan diri, itu Hana ngerasa kalau mukanya itu jadi 2. Nah akhirnya Hana pun menuruti perkataan dari Kang Salim ini. Nah jadi ternyata gini lur teman-teman. Jadi sebenarnya Hana itu bisa ngelihat makhluk halus dan udah terbiasa kalau ada makhluk semacam itu. Maksudnya apa? Makhluk yang mau masuk ke tubuhnya si Hana. Itu Hana udah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Karena Hana ini selalu bisa nahan. Makanya tadi Kang Salim
bilang, menepuk pundaknya, biarin yang ngirim itu masuk seutuhnya semuanya. Nah ternyata memang masih ditahan sama si Hana ini biar nggak masuk semua, biar nggak menguasai dan mengendalikan tubuhnya. Nah jadi maksudnya ketika kesurupan itu ngerasa jadi bermuka dua itu ya kadang jadi Hana, kadang jadi makhluk-makhluk mengerikan. Nah ketika si Hana itu jadi sosok hantu yang mengerikan, itu pasti dia nangis-nangis dan sambil teriak-teriak manggil-manggil namanya Rizal. Nah karena si Hana itu masih nahan semua itu, jadi semua makhluk yang dikirim itu nggak bisa masuk menguasai seluruh tubuhnya Hana. Akhirnya Kang Salim pun memakai cara lain. Dan kemudian setelah itu, setelah Kang Salim ini menggunakan dengan cara lain, saat itu juga Hana udah lupa dan nggak inget apa-apa. Tapi katanya sih, kalau kata si Ihsan nih, dia cerita ke Hana kan, ketika Hana pingsan nangis-nangis itu udah mulai nggak sadarkan diri full gitu kan. Nah si Ihsan kan ada di situ. Nah kemudian Ihsan cerita, jadi Hana, kamu itu pas tadi disembuhin sama Kang Salim, itu kamu nangis-nangis dan kamu gulung-gulung di lantai. Kamu teriak-teriak, manggil-manggil nama Rizal. Dan selain teriak-teriak, nangis, gulung-gulung, Hana itu juga kayak ngerasakan kesakitan gitu loh. Kemudian singkat ceritanya setelah berhasil nih penyembuhannya dari Hana, kemudian santetnya itu kata Kang Salim mau dibalikin lagi ke Sepi Ngirim atau gimana nih. Nah tapi dijawab sama Hana dan juga orang tuanya, udahlah Kang, nggak usah dibalikin, biarin aja, biar Allah yang ngebales semuanya. Begitu kata Hana sama orang tuanya. Ya udah kalau gitu. Nah, terus kemudian akhirnya Kang Salim bilang lagi nih sama Hana dan juga orang tuanya, besok pagi orang yang sudah membuat Hana seperti ini atau si pengirim itu bakalan datang ke rumah kalian. Kenapa? Karena dukunnya udah kalah. Dilihat saja pokoknya besok siapa yang bakalan datang ke sini. Sebenarnya kamu Hana udah terkena hal semacam ini udah lama banget. Cuma nggak dirasa. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya udah berlalu dan selesai. Begitu kata Kang Salim. Dan ternyata bener, besok paginya pas jam 6 pagi itu si Rizal datang ke rumahnya Hana dan udah berdiri di depan gerbang rumahnya Hana. Orang tuanya Hana ngelihat si Rizal itu datang, panik, takut, dan nggak ngizinin Hana itu buat keluar nemuin si Rizal karena takut dan khawatir sesuatu yang kayak kemarin-kemarin itu terjadi lagi kepada Hana. Tapi Hana dia itu cuma nggak nemuin si Rizal, jadi dia tuh tahu, dia ngeliat, dia ngintip dari jendela, mastiin ini beneran si Rizal bukan yang datang. Ternyata bener Rizal yang datang. Dan ketika Hana melihat Rizal yang berada di depan pagar rumahnya, Hana itu melihat banyak banget sosok hantu atau makhluk halus yang berada di sekelilingnya si Rizal dan dengan wajah-wajah yang sangat menyeramkan. Dan mereka itu seolah-olah mereka semua makhluk-makhluk ini bakalan datang lagi dan masuk ke dalam tubuhnya Hana. Seperti itu yang dilihat sama Hana. Tapi alhamdulillahnya Hana mampu untuk menahan itu semua. Sehingga makhluk-makhluk tersebut pun nggak bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya Hana. Dan setelah itu semuanya, kalian tahu nggak lur teman-teman, walaupun sosok makhluk-makhluk yang menyeramkan itu nggak masuk lagi ke dalam tubuhnya Hana, kalian tahu nggak hubungannya Hana sama Ihsan seperti apa? Apakah mereka berlanjut ke jenjang pernikahan? Ternyata enggak lur teman-teman. Karena apa? Karena hubungannya Hana sama Ihsan itu berakhir kandas. Kasihan kan Ihsannya, Hananya jadi korban. Yang dimana mereka udah berencana pengen menikah, ya walaupun nggak tahu kapannya ya. Intinya mereka udah sama-sama saling serius. Orang tua mereka pun udah sama-sama merestui. Tapi tiba-tiba kandas begitu saja. Dan semenjak kejadian itu, setiap kali Hana ini menjalin hubungan, intinya punya hubungan sama cowok gitu kan ya, itu pasti diketahui sama si Rizal. Dan ketika Rizal tahu hubungannya si Hana dengan cowok, itu pasti bakalan kandas, berakhir. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini lur ternyata teman-teman. Dia, Rizal, itu selalu nyari cara gimana caranya biar si Hana ini selalu pisah dan selalu kandas dengan pasangannya. Dan penyebabnya itu banyak, dari yang fitnah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah, salah satunya itu fitnah. Terus kemudian dibikin kayak nggak nyaman, intinya selalu berantem sehingga nggak ada kecocokan. Salah satunya seperti itu dan masih banyak lagi. Dan sampai pada akhirnya orang tuanya Hana pun mendatangi orang pintar lain lagi. Ya namanya orang tua kan pasti khawatir dong dan juga penasaran kenapa setiap kali anaknya itu menjalin hubungan dengan laki-laki
yang dimana orang tuanya itu kan pasti pengen yang bahagia lah buat anaknya, ya menikah, terus rumah tangga yang harmonis, sakinah mawadah gitu kan. Nah makanya orang tuanya Hana itu mencari orang pintar ya untuk sarana itu tadi, untuk apa ya, membuat Hana ini biar nggak selalu mengalami hal seperti itu, karena mereka tahu ini pasti ada yang nggak beres. Nggak beresnya itu ketika mau menikah itu selalu kandas, selalu gagal. Dan ketemulah akhirnya sama orang pinter, dan si orang pinter ini orang Madura nih ceritanya. Dan ternyata kata orang pinter ini yang dari Madura itu memang benar, katanya Hana itu dikunci. Dikunci apa? Dikunci auranya, dikunci jalan jodohnya. Dan kalau mau terbebas dari hal tersebut, Hana itu harus melakukan beberapa ritual, dan ritual ini sangat ada pengorbanannya. Apa saja? Antara lain nih, satu, mulai dari harus menancapkan sebuah paku di tengah-tengah kuburan. Dan kuburan yang bakalan ditancepin paku nih sama Hana, itu kuburan atau makam yang paling tua di area atau kompleks pemakaman tersebut. Misal, dan itu harus dilakukan tepat persis tengah malam atau pukul 00.00. Jam 12 malam lah. Dan itu harus dilakukan sendirian, nggak boleh ada yang nemenin. Bener-bener sendiri. Nah, kebayang nggak tuh gimana seremnya seorang diri tengah malam datang ke kuburan buat nancepin paku, dan harus mencari kuburan yang kira-kira kuburan paling tua di situ. Bayangin aja tuh gimana seremnya kalau memang benar-benar dijalanin sama Hana. Terus kemudian Hana ini disuruh mandi kembang tuh 7 rupa, dan harus mencari ayam yang berwarna putih, dan ayamnya itu yang masih kemanggang atau yang apa ya, yang enak buat dipanggang itulah. Jadi ayam yang masih bujang istilahnya seperti itu. Ayam warna putih yang belum pernah sama sekali tarung, yang masih polos lah intinya, harus mencari itu. Dan masih banyak lagi syarat-syarat ritual, bahkan Hana ini sampai lupa katanya. Kata Hana sebenarnya buat menyembuhkan itu, Hana itu nggak cuma datang ke satu orang pintar aja, 1-2 orang itu enggak, tapi udah banyak banget. Kata Hana itu bisa dibilang udah puluhan kali. Ya kenapa? Karena keluarganya Hana itu bener-bener takut banget. Takut kejadian yang udah-udah itu bakalan terulang lagi. Bahkan pengobatan kayak ruqyah itu udah sering dilakukan sama Hana. Dan alhamdulillahnya sekarang itu si Rizal udah menikah dan berumah tangga. Dan Hana juga sempat mendoakan tentang kebahagiaannya Rizal bersama istrinya itu. Kurang baik apa coba tuh Hana? Udah disakitin, diperbudak ketika pacaran, dikirimin pelet seperti itu, tapi tetap masih mendoakan demi kebahagiaannya Rizal. Ya salah satu alasannya ya biar ketika Rizal udah nikah bahagia dengan anak istrinya, ya biar nggak gangguin si Hana lagi. Sebenarnya kayak gitu sih kata Hana. Terus apakah setelah itu selesai tentang kisahnya si Rizal yang melet si Hana? Belum. Kalau untuk ceritanya Rizal memang udah selesai sampai di situ. Nah, tapi ternyata Hana itu mengalami kiriman pelet untuk yang kedua kalinya. Tapi untuk yang kedua kalinya ini bukan sama Rizal. Ceritanya gini loh teman-teman. Ini apa sih memang Hana itu? Udah di pelet Rizal sampai kayak gitu, terus kemudian harus mengalami kejadian yang sama lagi. Jadi untuk pelet yang kedua, ini sebenarnya pelet itu apa ya, dikirimkan ke Hana tapi belum sampai benar-benar terjadi atau kejadian gitu. Belum sampai. Alhamdulillahnya. Ceritanya gini, waktu itu ceritanya si Hana itu habis nyuci mobil kan, di tempat cucian mobil yang masih di daerahnya si Hana. Nah, Hana ini nyuci mobil sama ya kedua orang tuanya, sama bapak ibunya. Nah, tiba-tiba Hana itu melihat ada seseorang yang datang menghampiri kedua orang tuanya Hana. Nah, dari penampilannya, dari gaya bicaranya, menurut Hana, orang tersebut adalah pemilik perusahaan atau usaha itu tadi, cucian mobil. Dan orang tersebut itu kayak nanya-nanya alamat rumahnya di mana, terus sibuknya ngapain aja, terus sempet nanya itu anaknya, ya iya namanya Hana, sempet kayak gitu. Namanya orang tua kan, orang tuanya Hana, ketika ditanya ya jawab dong dengan lugunya, dengan polosnya. Terus kemudian di keesokan harinya nih, dia tiba-tiba datang ke rumahnya Hana dan bilang, mengutarakan kepada orang tuanya Hana, di situ juga ada Hana, katanya Hana itu pengen dijadikan istri untuk anaknya atau mau dijadikan menantu sama yang punya usaha cuci mobil itu. Dan otomatis orang tuanya Hana punya menolak, tapi menolak dengan halus. Alasannya ya karena Hana ini belum ada kepikiran buat nikah, dan Hana ini juga harus fokus kerja dulu. Ya nggak tahu nanti kalau memang jodohnya ya nggak akan kemana. Nah jadi orang tuanya Hana ngomong kayak gitu, ngasih penjelasan. Dan
karena penolakan yang secara halus. Selang beberapa minggu nih, singkat ceritanya lur teman-teman, tiba-tiba tetangga depan rumahnya Hana itu datang ke rumahnya Hana dan bertamu di situ. Udah ngobrol panjang lebar, dan ternyata si tetangganya itu ngomong, ngasih tahu bahwa beliau itu disuruh oleh seseorang, dan beliau itu ternyata disuruh oleh si bos yang punya usaha cucian mobil itu. Dan disuruhnya itu untuk apa? Untuk menanam atau mengubur bangkai ayam dan beberapa sesajen, dikubur bareng sama ayam tersebut, ayam yang udah mati. Dan kalian tahu lur teman-teman, ditanam atau dikubur di mana tuh ayam sama sesajen itu? Ya benar, dikubur di depan rumahnya Hana. Tujuannya apa coba? Dan orang tersebut, tetangganya Hana itu, diiming-imingi dengan upah yang sangat besar. Tapi beruntung alhamdulillahnya tetangganya Hana itu menolak, nggak mau menerima pekerjaan tersebut walaupun dengan upah yang besar. Nah kemudian itu tadi bertamu ke rumahnya Hana dan bilang, ngasih tahu dan nyuruh Hana dan keluarganya itu untuk berhati-hati. Nah jadi mungkin itulah pengalamannya Hana, narasumber kita, yang terkena pelet pertama kali ketika masih kuliah. Sampai kemudian selesai pelet itu, dia pun masih ada yang berbuat tidak baik lagi sama dia, berusaha untuk melet lagi tapi beda orang. Jadi 2 kali mengalami peristiwa itu. Walaupun yang terakhir sih belum sampai kejadian karena gagal. Nah jadi kata Hana, dari pengalaman yang dialaminya ini membuat Hana itu menjadi semakin bersemangat untuk mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah. Nah di sini Hana bukan so agamis, tapi ya memang karena segala sesuatu, apalagi santet tuh, pelet kan, segala kekuatan atau ilmu hitam yang jahat itu nggak bakalan mempan terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, yang rajin ibadah, itu nggak bakalan mempan. Ya karena apa? Langsung kita dapat proteksi atau perlindungan itu dari Allah langsung. Karena kita sebagai hamba yang takwa, yang rajin ibadahnya, seperti itu. Jadi seperti itu yang dialami oleh Hana, narasumber kita. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Dan ini lur teman-teman, saya pengen nitip pesan aja nih buat kita semua, terutama buat saya sendiri pribadi. Untuk apa ya, kalau orang Jawa bilang itu sebagai pengeling-eling atau pengingat-ingat. Nah jadi gini lur teman-teman, ini pesan dari saya. Jadi nih buat kalian laki-laki, cowok, pria nih yang sama kayak saya, kalau kalian ini ditolak sama cewek yang kalian suka, itu bersikaplah dewasa dan hadapi aja selayaknya ya kita ini kaum laki-laki pejantan gitu loh. Hadepin, nyatanya ditolak, ya udah sih, nggak usah dipaksakan. Dan satu nih paling penting, jangan pernah main pelet atau pergi ke dukun hanya untuk mendapatkan seorang wanita. Jangan pernah. Karena kalau sampai itu terjadi, berarti kalian, siapapun itu pokoknya, cowok, laki-laki yang sampai melakukan itu, berarti kalian nggak punya harga diri sebagai seorang laki-laki. Itu berlaku buat saya juga. Jadi jangan pernah sampai melakukan hal itu. Ya karena apa? Karena ngapain, buat apa kita menjalin hubungan, apalagi sampai nikah kan sama istri kita, sama seorang wanita, yang dimana mereka mau menikah sama kita itu karena pengaruh dari pelet yang kita kirim. Nah berarti kan si wanita tersebut, istri kita, itu ya hanya berpura-pura seperti itu, cinta, mau terhadap kita. Nah setelah menjalani kehidupan bareng bersama-sama, otomatis di situ ada rasa kekhawatiran, was-was. Nah kekhawatiran, was-was itunya apa? Karena kita khawatir ketika pengaruh dari pelet itu hilang, kemudian perasaan si istri kita, pasangan kita itu bakalan memudar dan pergi meninggalkan kita. Nah itu kan berarti sebagai gambaran bahwa kita hidup berkeluarga, suami istri, tapi nggak tenang. Makanya sekali lagi saya tegesin, sebagai laki-laki, sebagai cowok, sebagai pria nih, sebagai pejantan, jangan pernah kalian menggunakan pelet dan datang ke seorang dukun hanya untuk memikat lawan jenis. Jangan pernah. Ingat, harga diri laki-laki itu usahanya. Nah ini nggak cuma buat laki-laki aja, jadi buat para wanita juga, buat kalian nih cewek-cewek, perempuan, berhati-hatilah kalian dalam memilih laki-laki atau pasangan hidup kalian. Dan atau misalkan kalian nih menolak cinta dari seorang laki-laki, itu kalian harus pandai-pandai sekali memilih kalimat atau jawaban untuk menolak si cowok tersebut biar nggak sakit hati. Walaupun itu semua tergantung cowoknya.
Kalau cowok yang baperan, yang nggak dewasa ya pasti bakalan sakit hati dan menghalalkan segala cara. Nah itu untuk antisipasi takutnya kalian ketemu sama laki-laki yang seperti itu. Mudah-mudahan sih ya laki-laki yang kayak gitu udahlah tobat pada tobat. Nah jadi itu aja lur teman-teman, pesan dari saya, nasihat untuk diri saya pribadi sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, saya share ke kalian semua. Jadi seperti itu pesan dari saya. Jadi mohon maaf apabila dalam saya bercerita terlalu panjang lebar, berbelit-belit, bertele-tele, terus kemudian kurang bisa dipahami, kurang bisa tersampaikan, dan kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada contoh pelajaran atau hikmahnya yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya lur teman-teman semuanya, kalian tuh ambil yang positifnya aja, yang ada contoh pelajaran, ada hikmahnya. Nah tapi kalau yang negatif, yang buruk, yang nggak ada faedahnya, yang nggak ada manfaatnya, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin. Kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan buat kalian semua, makasih banget nih yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapin makasih banget buat kalian semua, karena dengan kalian tidak menyekip iklan berarti kalian sudah mendukung channel ini, saya, semuanya, agar tetap semangat untuk menghibur kalian dan menemani waktu luang dan waktu senggang kalian semua. Dan saya mohon doanya, doakan saya agar selalu sehat, biar tetap semangat, ngasih hiburan ke kalian semua. Dan satu lagi nih, kalian yang misalkan suka sama ceritanya, sama videonya, boleh banget kalian share, kalian bagikan ke teman-teman kalian. Dan saya butuh banget kritik, saran, dan juga masukan dari kalian. Kalau nih saya kurang apa dalam mungkin bercerita atau ya lain sebagainya, kalian tulis aja di kolom komentar. Nggak usah ragu, nggak usah nggak enak, pokoknya bebas banget. Pokoknya kritik, saran, masukan dari kalian itu adalah bentuk sayang kalian ke saya, ke semuanya. Karena kalian udah mau ngingetin. Karena kesalahan dari pribadi, yaitu kita nggak bakalan tahu, nggak bakalan sadar tanpa ada orang lain yang mengingatkan. Nah jadi seperti itu loh teman-teman semua. Pokoknya saya sayang kalian semua. Makasih udah nonton videonya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.